Iya, shalom buat setiap kita yang sudah bergabung malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam, tetaplah bersukacita dan tetaplah bergembira di dalam Tuhan. Ya, bergembiralah karena Tuhan, sebab Tuhan itu baik bagi kita. Mari kita sama-sama masuk di dalam mesbah doa malam hari ini. Saudara, ya saya mau mengucapkan selamat bergabung. Yang ada di Indonesia, shalom. Yang ada di luar negeri juga shalom di semua benua dan negara-negara. Kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Dia yang merancangkan semua yang terbaik atas hidup kita. Bahkan jika kita ada hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami tahu kalau kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bahkan semua yang masih bisa kami nikmati hari-hari ini Tuhan, kehidupan, keluarga, kami masih bisa makan, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih, kami mau bersyukur buat kehidupan ini, nafas hidup, buat keluarga, rumah tangga, buat makan minum yang masih Tuhan sediakan semuanya. Kami tahu semua yang ada di hidup kami adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, biar terus Engkau menganugerahkan kepada kami kemurahan demi kemurahan-Mu Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan di hadapan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lebih lagi katakan, kami ada, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari bersyukur pada Tuhan, katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami hidup hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan semua yang kami lewati, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau sangat baik Tuhan. Lebih lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan saudara. Kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kita boleh melewati semua hal, banyak hal yang kita sudah lewati karena anugerah Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu semua karena cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami mau lewati setiap hari demi hari bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih. Dengan apa kami balas semua kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Segenap hati kami Tuhan menyembah-Mu Yesus, amin. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Thank you Lord. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku
lagi katakan saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur lebih lagi saudara katakan, dengan apa Tuhan, dengan apa kami membalas kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Segenap hati kami Tuhan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Yes Lord. Sekali lagi saudara, mari naikkan syukur-Mu, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak akan pernah bisa kami balas kasih-Mu atas hidup kami. Anugerah-Mu, Engkau hadir di hidup kami Tuhan, itu sebuah anugerah yang besar bagi kami. Terima kasih karena kami boleh dipilih untuk mengenal Engkau. Terima kasih Engkau pilih kami bahkan hari-hari ini untuk diam di mezbah-Mu Tuhan. Kami dipilih oleh Tuhan untuk mendekat kepadamu, karena tidak semua orang dipilih untuk mencari Engkau hari-hari ini. Kalau kami boleh ada di mezbah-Mu, karena kami dipilih oleh Tuhan untuk mendekat ke gunung kudus-Mu di hari-hari terakhir ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Yes, Lord. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Yes Lord. Selamanya Engkau setia. Lebih lagi katakan, Kau hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam
berserah Tuhan. Amin. Kami berserah kepadamu Bapa. Engkau setia, oh your presence, oh your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me. Yes, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, Lord Jesus, and you never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Yes, Lord. Kami aman hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Engkau setia, Engkau setia. Oh, kami angkat tangan ya Bapa, tanda penyerahan hidup kami kepadamu Tuhan. Yes, Lord. Selamanya Engkau setia. Lebih lagi saudara, sekali lagi katakan, Kau hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami, oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih karena Engkau hadir di hidup kami. Dan itu sebuah anugerah yang sangat besar, yang sangat luar biasa, jauh melebihi segala pemberian. Kehadiran-Mu Tuhan bagi hidup kami, itu yang termulia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari-hari ini. Kami tahu tempat teraman hanya dalam hadirat Tuhan. Biarlah kami terus mau berserah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, urapi. Kalau malam ini kami rindu belajar firman Tuhan, biar Engkau yang mengurapi kami Bapa. Bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami mau lebih lagi mendengarkan firman-Mu, belajar dari firman Tuhan, supaya kami tidak menjadi umat yang berjalan di jalan yang salah. Kami mau belajar dari firman Tuhan, supaya hidup kami semakin bijaksana dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kami perlukan hari-hari ini adalah perkenanan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus menerangkan setiap firman Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Iya, kita akan membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan masih di kitab Yesaya. Ya, sebelumnya saya pengen
memberikan pendahuluan bagi yang baru ikut mungkin mesbah doa. Kitab Yesaya adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya, di mana dia dipilih oleh Tuhan untuk memberi peringatan kepada bangsa Israel pada waktu itu supaya mereka bertobat, karena jika tidak ada begitu banyak penghukuman yang menimpa mereka. Baik, kita sudah sampai pada Yesaya pasal yang kelima sekarang, ya. Judul perikopnya nyanyian tentang kebun anggur, ya. Nyanyian tentang kebun anggur. Ayat yang pertama di sana dikatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara yang terkasih, ya, pelajaran dari nyanyian tentang kebun anggur menunjukkan bahwa bangsa pilihan Tuhan, ya, digambarkan sebagai kebun anggurnya Tuhan, ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu menginginkan, ya, dari kebun anggurnya itu Tuhan ingin memetik, ya, hasil buah, yaitu hasil buah yang manis, ya, di mana mereka melakukan firman Tuhan, berbuah dalam kebaikan, berbuah dalam kebenaran, berbuahkan keadilan dan melakukan hukum-hukum Tuhan, ya. Tetapi apa yang didapati saudara di sana dikatakan, ya, justru bangsa itu menghasilkan buah yang asam. Kita ingat Yesus berkata di dalam Injil, dia berkata, aku adalah pokok anggur, ya, dan Bapakkulah pengusahanya, kata Yesus. Saudara, kita tentu ingat, ya, ketika ada perumpamaan di Alkitab di dalam Lukas yang diceritakan bahwa ketika itu Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Ya, ketika pengusaha kebun anggur itu mendapatkan ada satu pohon ara yang tidak berbuah, ya, lalu dikatakan berikan waktu. Pengusaha kebun itu berkata, cabut pohon ini. Untuk apa dia bertumbuh di sini tapi tidak menghasilkan buah? Lalu pengusaha kebun anggur itu berkata, berikan waktu Tuhan, ya, mungkin tahun depan dia mungkin akan berbuah. Kalau dia tidak berbuah maka cabutlah dia. Saudara, nyanyian tentang kebun anggur di sini dikatakan, ya, bahwa kekasihku itu, ya, memiliki kebun anggur di lereng bukit yang subur, dicangkul, dibuang batu-batunya, ditanami dengan pokok anggur pilihan, mendirikan menara jaga di tengah-tengahnya. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara, tentunya Tuhan menginginkan dari hidup kita. Kita ini diibaratkan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Jika ranting itu tidak berbuah maka akan ditebang dan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Ya, selama kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka kita berbuah banyak. Persoalannya kenapa orang Kristen tidak menghasilkan buah yang dapat dinikmati? Ya, karena mereka tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus tidak tinggal di dalam dia. Atau mungkin pokok anggur itu atau mungkin carang anggur itu berbuah, tapi dia menghasilkan buah yang asam, ya, yang tidak dapat dinikmati, saudara. Ya, tentunya setiap kita juga mengharapkan kalau kita bercocok tanam, kita ingin menikmati hasil dari apa yang kita tanam. Tuhan juga demikian, dia telah memberitakan setiap firman bagi kita, supaya kita menangkap firman itu dan kita sungguh-sungguh menghidupi firman itu, dan hidup kita bisa berbuah. Ingat, orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk bertumbuh, tetapi kita harus sampai pada menghasilkan buah. Kenapa kita harus berbuah? Karena dengan berbuah hidup kita bisa dinikmati, kita berdampak bagi orang lain, kita berdampak bagi kepentingan
kepentingan kerajaan Allah. Saya tidak pernah berhenti menyampaikan bahwa hidup kita di dunia ini bukan hanya untuk mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus berdampak bagi kerajaan Tuhan. Artinya apa? Kita harus hidup bagi apa yang Tuhan inginkan. Nah, bagaimana kita bisa berdampak bagi kerajaan Allah? Banyak orang bertanya, Bu, apa yang saya harus lakukan supaya saya berdampak bagi kerajaan Allah? Enggak usah muluk-muluk, saudara. Bukan berarti saudara harus masuk sekolah Alkitab, lalu saudara lulus dengan STH, MTH, profesor, doktor. Bukan itu. Bagaimana hidup berdampak bagi kerajaan Allah? Engkau harus berubah, bertumbuh dalam Kristus, lalu menghasilkan buah. Banyak orang itu ya menjadi Kristen hanya tahu tentang Tuhan, tapi mereka tidak bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan tidak menghasilkan buah dalam hidup mereka. Yang Tuhan mau adalah kita menghasilkan buah dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Baca firman Tuhan, lakukan firman itu, sehingga firman itu akan mengubah hidup kita. Sehingga orang bisa berkata, ya ampun, padahal dia itu dulu ya pemabuk loh, dia itu dulu penjudi loh, padahal dia itu dulu orangnya jahat loh, dia itu dulu ya tukang goda suami orang loh, dia itu dulu tukang goda istri orang loh, padahal dia itu dulu perampok loh, padahal dia itu dulu pembunuh loh. Tetapi sekarang hidupnya benar-benar berubah. Itu artinya kita berbuah di dalam iman. Makanya saya selalu berkata, kemarin ada yang WA ke saya, Bu, iya, saya mendengar kesaksian dari seorang ibu, katanya dia itu punya karunia yang hebat. Ya, dia bisa mendengar Tuhan, dia bisa punya karunia bernubuat, dia bisa mendoakan orang supaya orang sembuh. Ya, bahkan saya juga mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang diberi karunia untuk membangkitkan orang mati. Lalu dia berkata kepada saya, Bu, saya sekarang sedang berdoa puasa supaya saya juga dapat karunia-karunia itu. Saya bilang, Bu, sebaiknya saya mau usulkan kepada ibu, berpuasa bukan untuk minta karunia. Ya, berpuasalah supaya kita dapat buah roh dalam hidup kita. Ya, jangan hanya mengejar karunia, tapi berpuasa untuk kita ini mengalami perubahan hidup supaya kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Oh, jadi begitu ya, Bu? Iya, karena buat apa orang punya karunia hebat kalau pada akhirnya dia tidak berbuah manis, saudara, maka kita tidak akan dikenal sama Tuhan. Itu yang Yesus katakan, di akhir zaman nanti akan banyak orang ngaku-ngaku, Tuhan, aku telah bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku membangkitkan orang mati demi namamu, aku melakukan ini dan itu demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Itu sangat miris sekali, saudara. Ketika orang-orang ini ya mendapat pengakuan dari Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa Yesus katakan? Karena engkau adalah pembuat kejahatan. Memang mereka punya karunia hebat, bisa bernubuat, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melepaskan orang yang kerasukan, bisa membangkitkan orang mati. Makanya saya mau bilang, orang Kristen zaman now jangan hanya tertarik dengan karunia-karunia yang seperti itu. Kenapa kita bisa tersesat? Karena karunia-karunia yang seperti itu. Sebab bukan itu yang Tuhan cari. Pada akhirnya yang Tuhan cari dari hidup kita adalah buah. Ya, apa itu buah? Hidup yang diubahkan. Buah roh ada dalam hidup kita. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka engkau akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan. Mari saudara, kita hanya mengejar buah di dalam hidup ini. Tuhan mau kita berbuah. Jangan sampai kita sama seperti bangsa Israel. Dikatakan di sana, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara, sudah berapa lama kita menjadi Kristen hari ini? Mari coba kita cek. Sudah berapa tahun kita jadi Kristen? Sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang percaya kepada Tuhan? Tapi bukan itu yang menjadi pertanyaan terpenting sekarang. Sudahkah hidup kita berbuah manis bagi Tuhan?
Atau kita ini selama ini menjadi suami yang menjadi batu sandungan di dalam keluarga. Kita tidak menjadi contoh bagi istri dan anak-anak. Menjadi suami yang hanya mabuk kerjaannya menghambur-hamburkan uang, penjudi di rumah, pemarah, mukulin anak, mukulin istri. Tidak ada buah yang manis dalam hidup kita. Sebaliknya mungkin kita menjadi istri yang tidak bisa menjadi penolong. Hanya jadi istri yang menjadi perongrong bagi suami. Tidak bisa menjadi penolong bagi anak-anak. Mari kita bertobat saudara. Atau mungkin kita sebagai anak menjadi anak yang tidak juga berdampak dalam rumah. Ya, kita tidak menjadi anak-anak yang menyenangkan orang tua apalagi menyenangkan Tuhan. Mari kita mulai berbuah manis bagi Tuhan saudara. Ya, kenapa? Pada akhirnya Tuhan bilang, Dia akan cari buah dalam hidup kita. Saudara, saya berdoa supaya kita semua sampai pada pemahaman ini. Sudahkah hidup kita, buah hidup kita, buah kekristenan kita bisa dinikmati oleh semua orang? Atau kita memang berbuah tapi buahnya asem dan itu menyakiti hati Tuhan. Ayat yang ketiga berkata, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Kata aku di sana adalah huruf besar berbicara tentang Tuhan. Ya, Yesaya menyampaikan ini kepada orang Israel. Tuhan berkata, maka sekarang hai penduduk Yerusalem. Ini datang bagi setiap kita hari ini. Maka sekarang hai penduduk Indonesia, hai anak-anakku umat Tuhan yang ada di Indonesia. Ya, adililah antara aku huruf besar Tuhan, dan kebun anggurku itu. Kita adalah kebun anggurnya Tuhan. Apalagi kata Tuhan yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Tuhan sudah terlalu baik atas hidup kita saudara. Dia sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Kita nih kebangetan kalau kurang bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena harta yang berlimpah. Kalau hari ini kita masih diberikan hidup. Kalau hari ini kita bisa mengenal Tuhan. Bahkan kalau hari ini saudara dan saya dipilih untuk bangun mesbah doa. Kalau hari ini engkau ada di mesbah doa dan hari-hari ini kita terus mencari Tuhan. Itu harus kita syukuri, itu adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Tadi siang di ibadah online saya menyampaikan Nuh adalah seorang yang berkenan di mata Tuhan karena ketika Tuhan membunuh semua yang ada di bumi, saudara. Dimusnahkan oleh Tuhan mulai dari manusia, binatang sampai kepada tanaman, tumbuhan. Dibinasakan Tuhan. Kenapa? Karena betapa bumi itu sudah rusak dan jahat. Tetapi Nuh adalah orang yang didapati sebagai orang yang berkenan yang hidup di zaman itu. Lalu Tuhan memilih menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Lalu Nuh sementara waktu di lockdown sama Tuhan di sebuah bahtera selama 1 tahun 10 hari. Ya, jadi jangan salah, banyak yang berkata Nuh ada di dalam bahtera itu 40 hari. Enggak, 40 hari itu hujannya. Tapi dia menunggu air itu surut itu selama 1 tahun 10 hari, 370 hari lebih dia berada di dalam bahtera itu. Ya saudara, dia di lockdown di dalam bahtera itu. Ketika Nuh dikeluarkan dari bahtera itu setelah 1 tahun 10 hari. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia membangun mesbah bagi Tuhan. Ya, kenapa Nuh begitu berkenan? Karena dia selalu membangun mesbah. Lalu ketika dia keluar di bumi menginjak daratan, yang dilakukan pertama kali oleh Nuh adalah membangun mesbah. Ya, dan ketika mesbah itu dia bangun, dia mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Baunya naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saat itu juga Tuhan berkata, aku tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Ya, sebejat apapun manusia, tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan manusia. Seluruh bumi mati. Tapi Nuh menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Kenapa? Karena dia membangun mesbah.
Hari-hari ini kalau kita dipilih Tuhan untuk ada di mezbah Tuhan, mendengarkan, saudara percaya enggak? Tidak semua orang terpilih saudara untuk membangun mezbah. Tidak semua orang Kristen terpilih ada di mezbah hari-hari ini. Masih banyak orang yang lebih memilih menonton drama Korea. Masih banyak orang yang lebih memilih menonton sinetron ketimbang membangun mezbah doa. Tapi saudara dan saya, kita yang terus mau membangun mezbah doa ini, kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Tidak ada lain yang dapat kita lakukan lagi. Ya. Dan saudara sudah dengar kesaksian saya bagaimana acara mezbah doa ini ada ketika pertama kali pandemi itu muncul. Ini bukan saya cari-cari konten, bikin konten apa ya, bikin mezbah doa. Enggak, semuanya itu dari Tuhan dan sampai hari ini kita tidak berhenti. Seringkali malam itu kadang saya juga capek saudara. Tetapi saya cuma berpikir, Tuhan, saya mau membayar harga. Saya mau membayar harganya. Supaya kita terus membangun mezbah dan berada di dalam hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Karena tadi pujian berkata, Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Tempat teraman hari-hari ini adalah di hadirat Tuhan. Makanya saudara, semua berita yang kita dengar, bahkan para pakar ekonomi sudah berkata tahun depan baru akan diawali terjadi krisis yang besar yang akan melanda dunia. Krisis moneter, krisis ekonomi. Tapi mari kita mau tetap percaya bahwa orang yang hidup dalam hadirat Tuhan akan aman terlindung seperti Nuh. Dilindungi Tuhan dari air bah di dalam bahtera aman. Ya, kalau engkau pengen hari-hari ini mendapat aman dan sentosa, tetaplah tinggal dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena orang yang tinggal di hadirat Tuhan, mereka akan mulai berbuah. Saya mendengar banyak kesaksian yang masuk di WA saya, saudara. Ibu, saya mau bersaksi, tadinya saya ini seorang yang pemarah. Tetapi sejak saya mengikuti mezbah doa, saya tadinya seorang istri, Bu. Kerjaan saya setiap hari marah, sampai suami saya juga ya kadang-kadang jengkel melihat saya. Tetapi ketika saya mulai masuk di mezbah doa, Bu, ya lalu Tuhan mulai membentuk saya, Tuhan mulai mengubah karakter saya. Saya mulai belajar bagaimana menjadi seorang Kristen yang benar kepada Tuhan. Lalu saya mulai berubah, Bu. Saya mulai ambil keputusan untuk berubah. Setelah saya terus mengikuti mezbah doa dan sekarang hidup saya diubahkan. Bahkan suami pun ikut diubahkan karena saya berubah. Bahkan anak-anak pun sekarang semua kami mengikuti mezbah doa. Saudara, itu yang Tuhan inginkan. Mari kita menghasilkan buah di dalam hidup ini. Jangan sampai Tuhan berkata, apa lagi yang harus aku lakukan dengan kebun anggurku itu yang belum aku lakukan? Apa yang belum kita nikmati dari Tuhan hari-hari ini? Kita sudah menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Pemeliharaannya, kasih setianya, nafas hidup yang masih ada sampai hari ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Bahkan bukan cuma itu. Berkat terbesar dari Tuhan adalah kita boleh berada di mezbah doa hari-hari ini. Karena ingat, tidak semua orang dipanggil Tuhan untuk masuk dalam mezbah doa. Tidak semua orang. Ada orang-orang yang setiap hari saya kirimin, tapi mereka tidak tertarik untuk berdoa. Ya, mereka lebih tertarik melakukan hal-hal yang lain ketimbang mereka ada di mezbah doa. Karena itu saya mau berdoa. Saudara, biar kita semua ada di mezbah doa hari-hari ini dan terus mencari Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, apalagi yang harus aku lakukan supaya itu mereka itu menghasilkan buah yang manis. Tetapi yang mereka menghasilkan hanyalah buah yang asam, kata Tuhan, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, ya, sehingga kebun itu akan diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, ayat yang ke-6, ya.
Ayat yang ke-6, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Mengerikan saudara, kalau kita tidak berbuah dalam hidup ini. Kalau Tuhan menunggu buah yang manis dari hidup kekristenan kita, tapi kita terus menghasilkan buah yang asam. Kita terus memilih hidup dalam daging, di dalam dosa, melakukan segala keinginan daging kita. Maka ini yang akan Tuhan lakukan. Dia berkata apa? Maka aku akan mencabut pagar durinya. Ini berbicara tidak ada lagi perlindungan Tuhan. Pagar itu berbicara tentang perlindungan Tuhan. Pagar di samping kebun itu adalah perlindungan supaya tidak dimasuki hewan dan dimakan daun-daunnya. Supaya tidak dimasuki orang dan dicuri buahnya. Tetapi saudara, ketika kebun itu tidak berbuah, ini yang Tuhan lakukan. Dia katakan, akan aku cabut pagar durinya. Sehingga kebun itu akan dimakan habis ya oleh binatang-binatang saudara. Ya akan masuk memakan kebun itu. Bahkan di sana dikatakan sehingga kebun itu akan diinjak-injak. Ya. Bahkan ayat yang ke-6, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ketika orang itu tidak menghasilkan buah pertobatan dalam hidupnya, maka ini akan terjadi, keadaannya terkutuk. Dia akan diinjak, tumbuh-tumbuhnya akan dimakan, bahkan akan ada semak duri yang tumbuh. Dan yang lebih parah di sana dikatakan, tidak ada akan turun hujan. Ini berbicara tentang berkat Tuhan saudara. Kenapa seringkali hidup kita jauh dari berkat? Yang kita alami justru sebaliknya, kita rasanya mengalami keadaan yang berat. Kenapa setiap hari atau setiap hidup kami selalu merasakan yang begini? Jangan-jangan saudara, jangan-jangan kita sedang ada di bawah kutuk Tuhan karena hidup kita tidak berbuah manis. Mari kita bertobat saudara, tinggalkan semua dosa, jangan menghasilkan buah yang asam di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini jangan dalam keadaan terkutuk. Ayat 7 yang terakhir. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi yang ada hanya kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi yang ada hanya keonaran. Siapa kebun anggur Tuhan itu? Saudara dan saya. Ya, kitalah kebun anggur Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan menanti keadilan dari hidup kita, bukan kelaliman. Tuhan nantikan dari hidup kita berbuah kebenaran, bukan keonaran. Yang Tuhan inginkan kita semua hidup dalam kekudusan dan melakukan firman-Nya sehingga hidup kita menyenangkan Tuhan. Mari kita berbuah manis saudara. Saya ingin kita sama-sama berdoa malam hari ini. Hal yang patut kita syukuri adalah Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan bawa kami terus berbuah manis di dalam Engkau. Ajar kami terus bersyukur Engkau hadir di hidup kami. Tempat teraman di dalam hadirat Tuhan. Agar kami berbuah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah pilih kami mendekat di mezbah-Mu. Tidak semua orang dipilih Tuhan untuk ada di mezbah Tuhan hari-hari ini. Kalau kami boleh ada di mezbah-Mu Tuhan, itu karena Engkau yang pilih kami. Karena Engkau yang pilih hidup kami untuk duduk diam di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin Tuhan hidup kami berbuah manis bagi-Mu. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami berserah padamu Tuhan, dan ku angkat tinggi
berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Sekali lagi saudara. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Kau ku angkat tinggi tanganku. Tanda kami berserah Tuhan. Kami berserah kepadamu Yesus. Engkau setia. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, mengangkat tangan kami sebagai tanda penyerahan hidup. Kami tidak bisa berbuah di luar Engkau Tuhan. Karena itu kami bersyukur setiap kami yang Kau pilih untuk ada di mezbah-Mu hari-hari ini. Kami mau berbuah, ubahkan hidup kami Bapa. Setiap hal yang belum berkenan Tuhan, kami mau buang dari hidup kami. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau belajar menjadi Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang Kau nanti buah yang manis dari hidup kami, bukan buah yang asam. Yang Engkau tunggu adalah keadilan dan kebenaran, bukan sebaliknya. Yang Kau minta dari hidup kami adalah kekudusan, bukan kenajisan dan percabulan. Bukan amarah pertikaian. Kami mau berbuah manis dari hidup kami Bapa. Bawa kami Tuhan dalam perkenanan-Mu. Kami mau buang semua buah yang asam dari hidup kami, yang tidak bisa dinikmati Tuhan, bahkan orang-orang di sekitar kami Bapa. Kami mau hidup dalam keadilan, kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Ubah hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan semua keluarga-keluarga malam hari ini yang sedang ada di mezbah-Mu. Setiap suami, istri, anak-anak Tuhan yang sedang berdoa malam hari ini. Suami, istri, anak-anak, keluarga yang sedang mencari Engkau, memohon anugerah-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan atas rumah tangga kami, atas pernikahan kami. Suami, istri, anak-anak yang bersehati hari-hari ini, memohon anugerah Tuhan. Bawa keluarga kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa suami-suami menjadi imam yang benar, istri-istri menjadi penolong dalam rumah tangga. Bawa anak-anak tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu Tuhan. Bawa kami hidup di dalam anugerah-Mu. Berkati suami-suami Tuhan, bahkan yang belum bertobat hari ini, dalam nama Yesus Engkau jamah. Yang belum berbuah Engkau jamah Tuhan. Bahkan istri-istri yang belum bertobat jamah, anak-anak yang belum bertobat jamah dalam nama Yesus. Kami percaya satu saat kami dan seisi rumah kami akan bersama-sama bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tidak ada tempat teraman bagi kami hari-hari ini selain dalam hadirat-Mu Bapa. Tuhan berkati bagi anak-anak kami yang terus sedang dalam masa belajar, walaupun secara online. Tuhan memberkati, beri hikmat marifat bagi mereka Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sungguh-sungguh belajar. Segala yang mengikat hidup anak-anak kami yang terikat dengan game online, dengan handphone Tuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Taruh roh takut akan Tuhan dalam hati anak-anak kami untuk belajar takut akan Tuhan. Melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi, game online dan semuanya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami yang sedang memilih jurusan kuliah. Tuhan, Engkau menyertai. Engkau yang menuntun mereka untuk memilih yang terbaik di hari-hari terakhir ini. Kami tahu tidak banyak waktu lagi. Kami mau menyenangkan hati Tuhan supaya kami sungguh-sungguh anak-anak kami memperoleh jurusan yang dari Tuhan saja. Buat anak-anak kami yang merindukan punya pasangan hidup, Tuhan memberkati, pertemukan dengan jodoh yang terbaik.
Anak-anak kami membutuhkan pekerjaan, kami berdoa dapat pekerjaan yang terbaik. Bahkan anak-anak kami Tuhan yang membutuhkan dan merindukan punya keturunan, punya anak, kami berdoa. Bukakan setiap rahim yang tertutup, segala roh kemandulan kami patahkan, hancurkan. Berikan benih ilahi supaya kami boleh melahirkan keturunan ilahi, anak yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan untuk oma opa orang tua kami. Tuhan memberkati mereka di masa tua mereka, beri damai sejahtera sukacita, kesehatan, kekuatan, bahkan penghiburan dari Tuhan. Berkati Tuhan para single parent, Tuhan memberkati mereka tidak pernah sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami yang sakit, Tuhan memberi Tuhan penghiburan, bahkan kesembuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Sembuhkan Tuhan, kami tahu tidak ada yang mustahil. Ketika Engkau berkata sembuh, maka semua bisa terjadi dalam nama Yesus. Berbicara bagi mereka di tempat pembaringan mereka. Berkati Tuhan, bahkan obat-obatan yang diminum Tuhan memberkati. Berkati setiap anggota keluarga kami, atau sahabat kami, atau orang-orang yang ada di luar sana yang sedang bergumul keluar dari ikatan dosa, ikatan kenajisan, percabulan, ikatan rokok, ikatan minuman keras, perjudian, ikatan homoseksual, lesbian, ikatan apapun Tuhan, kepahitan, amarah, dendam, bahkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dalam nama Yesus dilepaskan. Kami tahu Tuhan sedang mencari orang yang mau, lalu kemampuan itu adalah bagian Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati para fakir miskin Tuhan, anak-anak terlantar. Berikan mereka berkat-berkat-Mu juga, bahkan pertemukan dengan kami Bapa, untuk kami juga boleh menjadi kepanjangan tangan buat mereka, berbagi dengan mereka, karena kami tahu itulah arti hidup yang sesungguhnya, ketika kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat bangsa kami Tuhan Indonesia, kami lepaskan berkat dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Kami bersyukur hari-hari ini angka kesembuhan dari COVID naik terus meningkat. Tuhan, kami tahu Tuhan yang memegang kendali. Tidak ada kematian massal, tapi yang ada kesembuhan massal di dalam nama Yesus. Berkati bangsa ini biar terjadi hujan pertobatan. Berkati Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati mereka dengan roh hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan untuk memimpin bangsa ini dalam takut akan Tuhan. Kesehatan, kekuatan juga buat istri, anak-anak mereka. Tuhan tutup bungkus. Berkati TNI Polri di atas bangsa ini yang terus berjuang menjaga NKRI tetap aman dan utuh dalam nama Yesus. Mereka sedang bertugas dimanapun berada. Tuhan melindungi, berkati anak istri mereka Bapa. Tuhan juga berkati tim medis yang terus berjuang di garis terdepan. Berikan Tuhan keberanian, tidak ada ketakutan, bahkan perlindungan Tuhan sempurna buat mereka. Terima kasih Bapa, kami patahkan ikat segala roh-roh sakit penyakit di atas bangsa ini. Virus corona apapun kami tolak. Bahkan semua di atas bangsa-bangsa yang malam hari ini terus ada orang-orang yang berdoa di 5 benua besar, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua orang yang berdoa di sana, Tuhan, hamba percaya ada begitu banyak orang-orang yang ikut mesbah doa malam hari ini di benua dan negara-negara mereka. Tuhan sudah memilih mereka menjadi alat-Mu untuk sama-sama kami semua membangun rumah Tuhan, sebab rumah-Mu disebut rumah doa bagi segala bangsa. Di masa-masa pemurnian ini biar kami boleh keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami dapat menanggung segala perkara di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup, yang dapat melakukan segala sesuatu di hidup kami. Mari dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang maha
turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati kecerdasan, pendidikanmu, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu dibuat berhasil. Bahkan semua harapan-harapan dan mimpimu Tuhan akan menggenapinya, dan engkau akan menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara, kalau engkau diberkati dengan acara ini, bagikan kepada keluarga saudaramu supaya mereka juga diberkati Tuhan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.